Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filza Nabilatul Zahra dengan NIM 209230019. Saya dari Tadris Bahasa Indonesia semester 5 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teks laporan hasil observasi. Baik, kita mulai dari pengertian teks laporan hasil observasi. Jadi, teks laporan hasil observasi ini adalah teks yang berisi paparan informasi tentang sesuatu berdasarkan hasil pengamatan secara sistematis. Yang artinya, teks ini ditulis setelah seseorang melakukan kegiatan observasi atau pengamatan langsung terhadap suatu objek, lalu hasilnya disusun dalam bentuk laporan yang rapi dan logis. Jadi, teks ini bukan sekedar pendapat atau cerita, melainkan berisi data dan fakta yang benar-benar diperoleh dari pengamatan. Tujuannya tentu saja agar pembaca mendapatkan informasi yang akurat tentang suatu hal. Misalnya, kita melakukan observasi terhadap lingkungan sekolah, pasar, taman kota, atau bahkan hewan tertentu. Nah, semua itu hasil pengamatan tersebut bisa kita susun menjadi teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, tujuan teks laporan hasil observasi. Jadi, tujuan teks laporan observasi ini memberikan informasi secara objektif berdasarkan fakta pengamatan. Kedua, melatih kemampuan berpikir kritis dan sistematis. Yang terakhir, menambah wawasan pembaca mengenai objek tertentu. Nah, jadi tujuan utama teks ini adalah memberikan informasi secara objektif berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan. Selain itu, teks ini juga bertujuan untuk melatih kita berpikir kritis dan sistematis. Kenapa? Karena ketika kita menulis teks observasi, kita harus bisa melihat fakta dengan cermat, menuliskannya dengan urut dan menyusunnya dengan bahasa yang logis. Jadi, teks laporan observasi ini juga bisa menambah wawasan pembaca. Melalui teks ini, pembaca dapat mengenal objek yang mungkin belum mereka ketahui sebelumnya, seperti bagaimana kehidupan hewan tertentu, kemudian bagaimana sistem di sekolah berjalan, atau bagaimana kondisi lingkungan sekolah sekitarnya. Jadi, selain bermanfaat bagi penulis, teks ini juga memberi manfaat bagi orang lain yang membaca hasil observasi kita. Sekarang mari kita lihat ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, bersifat objektif dan faktual, menggunakan bahasa baku, mengandung klasifikasi dan deskripsi. Yang terakhir, menggunakan struktur sistematis. Yang pertama, teks ini bersifat objektif dan faktual, yang artinya semua informasi yang disampaikan harus berdasarkan fakta nyata, bukan pendapat pribadi. Yang kedua, teks ini menggunakan bahasa baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Jadi, kita tidak boleh menggunakan bahasa gaul atau ungkapan yang terlalu santai. Yang ketiga, teks laporan hasil observasi ini mengandung klasifikasi dan deskripsi. Klasifikasi ini berarti mengelompokkan objek berdasarkan jenis atau cirinya. Sedangkan deskripsi berarti memberikan penjelasan rinci tentang bagian-bagian dari objek yang diamati. Dan yang terakhir, teks ini menggunakan struktur yang sistematis. Biasanya disusun dari hal yang paling umum menuju hal yang lebih khusus. Contohnya, kalau kita menulis tentang sekolah, kita mulai dari penjelasan umum dulu, seperti lokasi dan fungsi sekolah. Baru kemudian menjelaskan bagian-bagian seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan simpulan. Bagian pertama yaitu pernyataan umum ini berisi gambaran umum tentang objek yang diamati.
Biasanya kita memperkenalkan apa yang diamati, jenisnya, dan ciri umumnya. Contohnya, kucing adalah hewan mamalia yang sering dipelihara manusia. Nah, kalimat tersebut menjelaskan secara umum tentang objek kucing. Yang kedua, deskripsi bagian. Nah, bagian ini berisi penjelasan lebih detail mengenai bagian-bagian sifat atau ciri dari objek yang diamati. Misalnya, kucing memiliki bulu yang halus, telinga yang tajam, dan penglihatan yang baik di malam hari. Jadi, bagian ini merupakan inti dari teks karena menjelaskan hasil observasi secara rinci. Ketiga, simpulan. Nah, bagian terakhir ini berisi ringkasan atau kesimpulan dari hasil pengamatan. Misalnya, kucing merupakan hewan yang lucu, jinak, dan bermanfaat bagi manusia. Nah, struktur seperti ini harus selalu kita ikuti agar laporan kita mudah dibaca dan dipahami oleh orang lain. Selanjutnya, contoh sederhana dari teks laporan hasil observasi. Misalnya, saya melakukan observasi terhadap lingkungan sekolah. Yang pertama, pernyataan umum. SMA Negeri 5 adalah salah satu sekolah menengah atas yang terletak di Kota Madiun. Sekolah ini memiliki lingkungan yang bersih dan tertata. Kedua, deskripsi bagian. Di sekolah ini terdapat 24 ruang kelas, 3 laboratorium, 1 perpustakaan, dan 1 lapangan upacara. Setiap kelas dilengkapi dengan papan tulis, meja, dan kursi yang tertata rapi. Selain itu, sekolah ini juga memiliki taman hijau di beberapa sudut yang membuat suasana belajar menjadi nyaman. Yang terakhir, simpulan. Nah, berdasarkan hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa SMA Negeri 5 memiliki lingkungan yang nyaman, bersih, dan mendukung proses belajar mengajar dengan baik. Dari contoh ini, kita bisa melihat bahwa teks laporan hasil observasi memberikan informasi yang nyata berdasarkan hasil observasi yang bersifat fakta. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Selain struktur, teks laporan hasil observasi juga memiliki kaidah kebahasaan tertentu. Di antaranya, menggunakan kata benda umum, menggunakan kata kerja relasional, menggunakan kalimat definisi dan deskripsi, menghindari kata yang bersifat subjektif. Nah, yang pertama menggunakan kata benda umum ini seperti hewan, sekolah, tanaman. Yang kedua menggunakan kata kerja relasional seperti adalah, merupakan, termasuk, menggunakan. Nah, yang ketiga, menggunakan kalimat definisi dan deskripsi untuk menjelaskan sesuatu. Yang terakhir, menghindari kata yang bersifat subjektif seperti indah, menarik, bagus, karena sifatnya berdasarkan pendapat. Contoh kalimat yang benar, burung cendrawasih termasuk hewan langka. Yang hidup di hutan di Papua. Kalimat itu faktual dan tidak mengandung pendapat pribadi, seperti itu. Nah, jadi dari seluruh penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa teks laporan hasil observasi ini adalah teks yang digunakan untuk menyampaikan hasil pengamatan secara faktual, objektif, dan sistematis. Melalui teks ini kita belajar untuk mengamati lingkungan dengan lebih cermat, menyusun informasi dengan logis, dan menulis dengan bahasa yang baik dan benar. Jadi menulis teks observasi ini bukan hanya soal mencatat faktanya saja, tetapi juga untuk juga tentang bagaimana kita melatih diri untuk jujur terhadap realitas yang kita lihat. Dengan begitu, laporan yang kita hasilkan akan menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat bagi banyak orang yang telah membaca hasil observasi kita. Nah, jadi demikianlah penjelasan yang saya mengenai teks laporan hasil observasi, mulai dari pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, hingga contoh dan kesimpulannya. Saya berharap setelah mendengar penjelasan ini, teman-teman
semuanya bisa lebih memahami cara menulis teks laporan hasil observasi dengan baik dan bisa membuat laporan yang menarik serta informatif. Terima kasih atas perhatiannya, cukup dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.